Hai. Oh, tapi kemudian ya,
Sorry, suaranya terdengar? Terdengar, Dok. Ya, baik. Mungkin kita langsung mulai saja ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Jadi untuk hari ini, untuk materi saya itu adalah mengenai radang dan terapi. Jadi sebenarnya radang itu apa tujuannya? Itu adalah merupakan respon perlindungan tubuh untuk menghilangkan segala macam yang dapat merusak sel-sel tubuh. Bisa berasal dari patogen, bahan kimia, cedera mekanis, dan juga hypersensitivitas. Nah, jadi ini yang tanda klinis radang itu adalah rubor, yaitu kemerahan, kalor, rasa panas, kemudian tumor, kebengkakan, dolor, rasa sakit, dan fungsio laesa, yaitu adalah kehilangan fungsi dari sel ataupun jaringan. Jadi apabila
jaringan itu dapat dikatakan radang apabila kelima tanda ini muncul. Selanjutnya mengenai proses peradangan. Yang pertama itu adalah bagaimana respon dari vaskular. Dimana ketika ada suatu agen yang menginfeksi ataupun cedera pada jaringan, maka akan terjadi perubahan dari permeabilitas pembuluh darah dan juga aliran darah. Jadi, pembuluh darah akan mengalami pelebaran atau bisa disebut dengan vasodilatasi. Ini menyebabkan terjadinya peningkatan aliran darah ke area tersebut, menyebabkan area radang menjadi hyperemis atau yang kemerahan. Yaitu disebut rubor dan juga hangat. Jadi area radang itu karena pembuluh darah banyak yang berkumpul di sana, itu akan meningkatkan suhu di sekitar area tersebut. Tentu ini diinisiasi oleh mediator peradangan, seperti contohnya adalah prostaglandin. Nah, ketika pembuluh darah sudah mengalami pelebaran, kemudian aliran darah sudah meningkat ke area radang tersebut, namun pada akhirnya aliran darah akan jadi statis. Aliran darah diam, melambat. Nah, akibatnya adalah plasma darah ini dapat keluar ke jaringan, atau bisa disebut dengan edema. Nah, edema ini merupakan salah satu tanda bahwa peradangan yang terjadi adalah peradangan akut. Selanjutnya mengenai eksudasi cairan. Nah, plasma darah ini yang sudah masuk ke jaringan, inilah yang akan menyebabkan pembekakan. Nah, eksudat ini sebenarnya memiliki fungsi yaitu untuk melemahkan patogen. Bagaimana caranya melemahkan patogen itu dengan mendilusi patogennya. Jadi patogen yang berkumpul dalam jumlah banyak pada satu area, ketika tereksudasi cairan maka konsentrasi patogennya menurun, sehingga lebih mudah sel-sel darah putih itu dalam membunuh patogen tersebut. Dapat juga untuk mencegah penyebaran patogen dan membawa sel-sel fagosit ke area radang. Hasilnya adalah respon seluler. Jadi setelah tadi respon vaskular, maka dilanjutkan dengan adanya respon seluler dari sel-sel darah. Nah, pergerakan leukosit ini dari pembuluh darah ke area peradangan biasa disebut dengan ekstravasasi. Jadi ekstravasasi ini berlangsung dalam 4 langkah. Yang pertama marginasi, yaitu perubahan posisi leukosit dari aksial pembuluh darah ke endotel. Selanjutnya adalah adesi, yaitu perlekatan leukosit pada endotel. Yang ketiga, emigrasi, itu leukosit berdiapedesis. Itu maksudnya leukosit berpindah keluar dari pembuluh darah ke jaringan. Selanjutnya, yang terakhir adalah fagositosis. Nah, dapat dilihat pada gambar. Untuk yang pertama itu marginasi. Jadi kalau sel darah putih pada keadaan normal, dia akan berada di tengah-tengah pembuluh darah. Dia di tengah-tengah aliran darah. Ketika nanti ada respon dari jaringan yang rusak di luar pembuluh darah, maka jaringan-jaringan yang rusak itu akan melepas signal-signal seperti sitokin dan sebagainya ke endotel. Nanti dari endotel itu akan mengaktifasi seperti integrin ya namanya, aktivasi integrin di endotel, dan integrin itulah yang akan menangkap dari sel darah putih, terutama untuk neutrofil. Jadi neutrofil yang di tengah itu ditangkap, kemudian dia akan mengarah ke endotel, kemudian menempel. Nah, akibat dari tadi perubahan permeabilitas, di mana pembuluh darah menjadi melebar, maka jarak antar sel-sel endotel itu meregang, sehingga terbentuk celah. Nah, dari celah tersebutlah sel darah putih keluar ke jaringan dan melakukan proses fagositosis.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sel-sel peradangan. Ini ada dua tipe, yaitu granulosit dan agranulosit. Itu neutrophil. Nah, jadi neutrophil ini merupakan sistem imun bawaan dan merupakan sel yang aktif pertama apabila ada patogen, bakteri, dan jamur. Dia memiliki sistem kerja yaitu aktivitas fagositosis dan degranulasi. Ini neutrophil ini dapat ditemukan hampir di semua proses. Selanjutnya mengenai eosinofil, jadi peran utamanya sebenarnya untuk eosinofil itu adalah melawan infeksi parasit karena dia memiliki kemampuan sitotoksisitas. Kemudian juga berperan dalam reaksi alergi dan hypersensitivitas. Dan basofil ini jumlahnya sangat sedikit, terlibat dalam proses hypersensitivitas, dan juga ini berperan dalam pelepasan histamin. Selanjutnya limfosit, ada limfosit T, limfosit B. Limfosit T berperan dalam menghancurkan sel yang terinfeksi, dan limfosit B berperan dalam membentuk antibodi. Selanjutnya yaitu monosit. Monosit yang aktif ini akan menjadi makrofag, dan juga memiliki fungsi yang sama seperti neutrofil, yaitu fagositosis. Nah, makrofag ini dapat merangsang proliferasi fibroblast dan sintesis kolagen. Nah, untuk makrofag sendiri ini selnya sama sebenarnya, namun dia memiliki nama yang berbeda tergantung lokasinya. Misalnya kalau di darah dia disebut monosit. Nah, jika di paru-paru disebut sel alveolar, kemudian sel Cooper pada hati, mikroglia pada sistem saraf pusat, kemudian sel Langerhans pada kulit, dan sebagainya. Nah, sekarang radang ini dapat diklasifikasi berdasarkan dari eksudasi cairannya dan akumulasi neutrofilnya. Itu ada peradangan akut dan juga peradangan kronis. Nah, untuk peradangan akut ini dapat dibagi lagi, yaitu peradangan serosa, kataral, fibrinus, purulen atau supuratif, dan yang terakhir adalah peradangan hemoragik. Nah, untuk peradangan serosa ini adalah peradangan ditandai dengan adanya eksudasi plasma darah. Eksudat serosa ini berwarna bening. Penyebab bisa karena sinar matahari, infeksi virus, bahan kimia, panas. Ini contohnya itu misalnya kita flu. Jadi ketika flu kan yang keluar lelerannya itu kan di hidung itu kan yang bening. Nah, itu termasuk peradangan serosa. Nah, selanjutnya kataral. Jadi peradangan pada mukosa yang ditandai dengan eksudasi mukus. Nah, jadi mukus itu berperan untuk melindungi mukosa dan mengeluarkan patogen. Penyebabnya bisa uap kimia, debu, udara dingin, virus, dan bakteri. Contohnya ini pada kasus bovine malignant catarrhal fever. Selanjutnya peradangan fibrinus. Peradangan ini itu mengandung menunjukkan cedera yang parah pada vaskula. Eksudat ini terlihat seperti anyaman benang berwarna kuning kecoklatan. Nah, kemudian untuk peradangan purulen, jadi peradangan ini ditandai dengan pembentukan nanah. Jadi kumpulan nanah yang terlokalisasi disebut abses. Kemudian terakhir itu peradangan yang ditandai dengan adanya eritrosit dalam jumlah besar. Contoh kasusnya itu adalah keracunan bahan kimia, virus, bakteri seperti Leptospira,
Dan untuk virus ini seperti kanin parvovirus. Nah, misalnya untuk peradangan kronis, ini merupakan respon jaringan tubuh terhadap agen penyebab cedera yang berlangsung lama. Ini sifatnya bersifat proliferatif. Peradangan ditandai dengan respon imun, fagositosis, dan nekrosis. Penyebabnya peradangan akut yang berkembang karena resisten infeksi, dan peradangan akut yang berulang, rendahnya respon imun, dan juga paparan bahan kimia dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya itu mengenai fase peradangan pada kesembuhan luka. Jadi, pada kesembuhan luka itu kan ada 4 fase. Nah, salah satu fase yang penting itu adalah fase peradangan. Jadi, pada fase peradangan itu berlangsung dari hari ke-0 sampai hari ke-5 atau sampai 7 biasanya. Proses peradangan. Jadi, proses peradangan itu sel yang terlibat, yaitu adalah neutrofil, monosit, makrofag. Nah, jadi peradangan pada luka itu ditandai dengan adanya migrasi leukosit ke dalam luka. Dan berlangsung. Jadi fungsi peradangan pada luka itu adalah untuk membersihkan debris-debris jaringan yang rusak dan juga menghilangkan patogen ataupun mencegah terjadinya infeksi patogen, dan juga memodulasi angiogenesis, pembentukan fibrin, sehingga untuk mempercepat proses kesembuhan luka. Yang pertama yaitu dari neutrofil. Jadi neutrofil adalah sel pertama yang memasuki area luka. Jadi neutrofil ini adalah sel dominan selama 3 hari pertama luka dan puncaknya pada 24-48 jam. Nah, jadi neutrofil ini bertugas memfagositosis bakteri dan debris sel-sel yang rusak dan membuangnya dari luka. Nah, kombinasi dari cairan pada luka, neutrofil, dan jaringan yang terdenaturasi inilah yang akan membentuk eksudat, yaitu pus atau nanah. Nah, jadi di sini neutrofil memiliki 3 fungsi dalam kesembuhan luka, yaitu yang pertama membersihkan debris secara fagositosis, kemudian juga mempunyai fungsi efektor, yaitu dia akan memodulasi, merangsang pembentukan growth factor, kemudian ada PEGF, itu fungsinya untuk pembentukan pembuluh darah. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menginduksi terjadinya apoptosis pada agen-agen yang dapat merusak jaringan kembali, seperti patogen. Jadi nanti dia biasanya pada proses ini dia akan berkombinasi dengan makrofag. Misalnya monosit atau makrofag ini, ya, jadi monosit dalam luka itu mencapai puncaknya pada 48-72 jam. Tetapi dapat berada pada luka selama berminggu-minggu. Jadi monosit ini berubah menjadi makrofag dan menjadi sumber penting growth factor yang mendukung kesembuhan luka. Makrofag memodulasi proses proliferasi atau repair seperti fibroplasia, angiogenesis, dan epitalisasi. Nah, ini beberapa tipe-tipe dari makrofag, yaitu ada inflammatory monosit dan anti-inflammatory monosit, kemudian inflammatory makrofag dan
anti-inflamatori makrofag. Jadi mereka itu memiliki fungsinya masing-masing seperti pembentukan vaskular dan remodeling, kemudian juga ada massa regenerasi otot, perbaikan tulang, dan memodulasi respon untuk material-material implan. Selanjutnya mengenai sel emas. Nah, sel emas ini terakumulasi dalam waktu 24 jam setelah luka dan melepaskan histamin dan amina vasoaktif. Nah, sel emas ini melepaskan PEGF dan protease. Protease berfungsi untuk memecah matriks ekstraseluler untuk mempersiapkan fase penyembuhan luka berikutnya. Nah, ini dia fungsi-fungsi dari sel emas dari hari ke-0 sampai ke hari ke-7 proses penyembuhan luka. Nah, selanjutnya mengenai penanganan radang. Jadi di sini saya akan memberi contoh 3 jenis obat. Jadi yang pertama itu antihistamin. Jadi obat antihistamin ini secara selektif ini dapat memblokir reseptor histamin, itu ada dua, H1 dan H2 reseptor. Nah, antagonis H1 ini dapat mengurangi rasa gatal dan bengkak terkait peradangan pada kulit dan alergi. Nah, untuk antagonis H2 ini tidak ada hubungannya dengan peradangan karena dia berkaitan dengan gangguan gastrointestinal. Jadi indikasi penggunaan obat antihistamin untuk H1 reseptor itu seperti contoh rinitis yang alergi, konjungtivitis, dermatitis yang alergi, kemudian sinusitis, urtikaria, atopik dermatitis. Nah, untuk yang H2 reseptor ini gangguan gastrointestinal seperti ulcer, kemudian reflux acid, dan gastritis. Ini beberapa contoh obat yang umum digunakan untuk yang H1 reseptor itu ada diphenhydramin, chlorpheniramine, cetirizine, doxylamine, hidroksisin. Dan untuk yang H2 reseptor itu simetidin dan ranitidin. Nah, selanjutnya itu anti radang steroid yang bisa disebut dengan kortikosteroid. Nah, jadi obat ini memang sangat efektif dalam menekan peradangan, tetapi memiliki efek menekan respon imun yang justru dapat meningkatkan resiko infeksi. Jadi obat ini dapat menghambat peradangan akut seperti edema, pengendapan fibrin, migrasi leukosit, dan fagositosis. Selanjutnya juga menghambat proliferasi kapiler dan fibroblas serta kolagen. Nah, karena dia menghambat fibroblas, ini juga dapat menghambat penyembuhan luka. Jadi terkadang kita mikir ketika luka radang, kita mengkonsumsi obat anti radang sebenarnya itu adalah memperlambat proses kesembuhan luka. Karena seperti penjelasan sebelumnya bahwa sel-sel atau proses peradangan itu justru sebenarnya memang membentuk area luka menjadi steril dan memodulasi sel-sel fibroblas untuk menghasilkan kolagen, fibrin untuk dapat merekatkan luka itu kembali. Nah, kemudian efek samping atau dampak buruk dari kortikosteroid ini dalam dosis tinggi ini dapat menghambat sintesis imunoglobulin, merusak sel limfosit B, dan menurunkan produksi komplement. Nah, selain itu juga dapat menyebabkan apoptosis pada jaringan limfatik. Ini adalah beberapa contoh dampak buruk dari penggunaan kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang, yaitu dapat menyebabkan Cushing syndrome, memicu timbulnya
diabetes mellitus, memicu hepatopati dan hepatomegali, memicu perkembangan ulcerasi gastrointestinal. Nah, kemudian juga apabila melakukan penghentian pengobatan obat kortikosteroid secara tiba-tiba, ini dapat menyebabkan penyakit Addison disease. Nah, beberapa obat glukokortikoid yang umum digunakan yaitu ada triamcinolone, dexamethasone, betamethasone, prednisolone, prednison. Nah, untuk yang prednison, ini salah satu obat yang tidak bisa diberikan ke kucing. Kenapa? Karena prednison itu merupakan bentuk obat yang belum aktif. Jadi prednison ketika dikonsumsi akan dimetabolisme dan dirubah menjadi prednisolon. Nah, prednisolon sudah merupakan bentuk aktif yang bisa memiliki efek di tubuh. Nah, sedangkan kucing itu tidak mampu memetabolisme prednison. Jadi, walaupun kita kasih prednison berapa banyak, juga tidak memiliki efek ke kucing. Karena kucing tidak dapat merubah prednison ke prednisolon. Selanjutnya adalah non-steroid anti-inflamasi drug, atau bisa disebut NSAID. Nah, jadi NSAID ini adalah golongan obat yang digunakan sebagai antipiretik, antiinflamasi, dan analgesik. Nah, di sini pada gambar adalah bagaimana mekanisme obat kortikosteroid dan NSAID bekerja. Jadi NSAID itu dia adalah mekanisme kerja utamanya itulah menghambat enzim siklooksigenase. Jadi dia memiliki efek yang tidak sebesar kortikosteroid, namun efek samping dari NSAID juga tidak sebesar kortikosteroid. Jadi ketika kalian menangani kasus peradangan yang tidak terlalu parah, tidak terlalu berat, maka dapat cukup diresepkan dengan obat NSAID saja. Nah, ini adalah beberapa obat yang umum digunakan, seperti asam tolfenamid, carprofen, ketoprofen, meloxicam, luniksin meglumin, dan juga metamisol. Nah, ini ada beberapa contoh kasus peradangan yang perlu dilakukan penanganannya dengan bedah. Nah, itu adalah kasus-kasus peradangan di rongga mulut, misalnya periodontitis dan juga gingi ostomatitis. Nah, jadi sebenarnya ini penyebabnya adalah karena adanya plak dan karang pada gigi. Jadi bagaimana patogenesisnya itu peradangan ini dapat meluas ke jaringan yang lebih dalam, menyebabkan resesi pada gusinya, kemudian hilangnya ligamen periodontal dan tulang alveolar. Penanganannya ini adalah menghilangkan peradangan dan rasa sakit dengan kombinasi medis dan bedah. Jadi bisa dengan scaling, pencabutan gigi, kemudian antibiotik dan anti radang. Nah, ini contoh kasus dari stomatitis ulceratif. Bisa kalian lihat, radangnya itu berasal dari radang pada area gigi akibat adanya plak. Jadi radang pertama muncul itu di sekitar gigi, kemudian lama-kelamaan meluas ke area-area gusi yang lain, hingga ke jaringan mulut. Nah, kemudian juga untuk yang gambar yang sebelah kanan, itu ada terapi plak periodontal. Jadi pada di gambar A itu terjadi peradangan, sehingga gusi sekitar gigi itu membengkak. Kemudian dilakukan insisi untuk membuka agar bisa menjangkau bagian gigi lebih dalam. Kemudian dilakukan pembersihan karang-karang gigi. Dan nanti setelah itu gusinya kembali lidah. Nah, selanjutnya abses. Nah, ini adalah kasus yang
banyak ditemukan dan memang penanganannya harus dilakukan pembedahan. Ini penyebabnya karena bakteri biogenik, trauma, cacat bawaan, ataupun benda asing. Nah, jadi pada patogenesisnya kulit terluka dan bakteri terperangkap jauh di dalam jaringan sukutan atau otot. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya selulitis dan lama-kelamaan terbentuk nanah yang terakumulasi di bawah kulit. Jadi penanganannya dilakukan pembedahan untuk drainase nanah dan juga pemberian antibiotik. Nah, kenapa kasus abses ini perlu dilakukan pembedahan? Karena kasus nanah yang berada di dalam kulit ini tidak bisa hilang dengan sendirinya, ataupun hilang tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kemampuan tubuh atau sel darah putih dalam menghilangkan nanah ini kalah cepat dengan pembentukan nanah oleh bakteri yang ada di dalam abses tersebut. Nah, kemudian pemberian antibiotik seringkali tidak mampu menjangkau, tidak mampu menembus ke daerah abses, sehingga bakterinya akan terus tumbuh, menghasilkan nanah terus-menerus, seperti itu. Jadi memang perlu untuk dilakukan pembedahan agar membersihkan area abses tersebut. Nah, untuk abses kan biasanya kita ketahui sering terjadi di bawah kulit. Namun sebenarnya abses dapat terjadi di seluruh tubuh termasuk di organ-organ dalam. Nah, ini ada contoh kasus ada abses di otak pada kucing. Ya mau tidak mau ya harus dioperasi, dilakukan pembukaan rongga kepala untuk mengeluarkan absesnya. Maksudnya ini ada abses di epidural spinalnya. Nah, ini adalah abses di perikardium. Jadi di kasus ini ditemukan adanya benda asing seperti terbentuk jaringan padat, dan untuk yang tanda panah ini di gambar B ini adalah absesnya, nanahnya. Nah, selanjutnya ini adalah abses pada organ hati pada anak sapi. Ini lihat pada gambar B itu ada benjolan-benjolan yang terisi nanah. Mungkin itu saya sampaikan mengenai materi radang dan penanganannya. Karena sebenarnya materi ini untuk peradangan sudah diajarkan waktu imunologi, kemudian terapi-terapi juga sebenarnya sudah dipelajari di farmakologi. Jadi memang tidak banyak yang bisa saya sampaikan lagi. Mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Adli Paulus Sirait, dengan NIM terakhir 152 dari kelas C. Mau bertanya, jika proses peradangan itu yang sebagai respon terhadap cedera atau infeksi itu tidak berjalan dengan baik, itu apa saja konsekuensi yang mungkin terjadi pada proses penyembuhan lukanya? Terima kasih. Baik. Jadi bagaimana proses peradangan jika tidak berjalan dengan baik terhadap proses kesembuhan luka? Nah, jadi sebenarnya luka, agar luka sembuh
jantung luka sembuh itu perlu kondisi yang steril. Nah, jadi bagaimana supaya luka itu menjadi steril? Yaitu dengan proses peradangan. Sel-sel peradangan itu masuk ke area luka untuk membersihkan debris dan bakteri-bakteri atau patogen yang menginfeksi. Nah, namun kadang memang ketika dalam penyembuhan luka itu proses peradangan kan menyebabkan rasa tidak nyaman. Jadi terkadang hewan itu justru menggaruk, menggigit sehingga memperparah resepkan untuk meringankan efek dari peradangan. Memang kalau misalnya kita berikan anti radang, itu akan mempengaruhi atau mengurangi aktivitas dari sel-sel peradangan yang justru sebenarnya mengganggu atau memperlambat proses kesembuhan. Karena proses kesembuhan untuk tahap selanjutnya, itu proliferatif, itu membutuhkan rangsangan dari sel-sel peradangan. Jadi sel-sel radang ini merangsang sel-sel jaringan di sekitarnya itu untuk memproduksi kolagen, fibrin, kemudian merangsang pembentukan growth factor untuk menumbuhkan atau jaringan-jaringan yang rusak itu bakal tumbuh kembali. Kemudian juga merangsang pembentukan pembuluh darah yang baru di area luka sehingga nanti pada akhirnya akan luka tertutup. Namun itu kita pertimbangannya rasa tidak nyaman yang dihasilkan dengan pertimbangan proses kesembuhannya. Jadi cara untuk dapat berbarengan tetap memberikan obat anti radang tanpa mengganggu proses kesembuhan adalah membantu mensterilkan luka. Jadi itulah kenapa ketika kalian menerima pasien luka, dilakukanlah pembersihan luka menggunakan NaCl. Jadi debris-debris itu dibersihkan, jaringan-jaringan yang mati dibersihkan sehingga luka jadi bersih. Nah, ketika luka sudah menjadi bersih, dan diresepkan juga obat antibiotik, baik itu yang topikal biasanya antibiotik topikal, sehingga obat antibiotik akan mencegah infeksi. Kemudian pemberian anti radang akan mengurangi rasa sakit pada luka. Nah, namun sel-sel peradangan tetap bisa bekerja dengan baik karena beban sel peradangan itu sudah dibantu oleh kita saat melakukan pembersihan. Jadi tetap prosesnya akan berjalan dengan baik sehingga penyembuhan luka juga tidak terlalu lebih lama. Mungkin itu. Baik, Yang lain ada yang ingin bertanya? Bersambung dari pertanyaan yang tadi, memang obat anti radang itu akan mempengaruhi menekan proses peradangan sehingga akan sedikit menghambat kesembuhan luka. Jadi untuk tidak terlalu menghambat, jadi pilihlah obat-obat yang golongan yang non-steroid. Jadi non-steroid itu tidak terlalu menekan sel-sel peradangan. Dia hanya mengurangi beberapa efek peradangan, tidak seperti obat steroid yang menekan, mendepres sel leukosit seperti itu. Itulah kenapa
penggunaan steroid itu digunakan pada kasus-kasus yang berat. Atau misalnya jika tidak diberikan itu, maka hewannya mati. Contoh kasus ulcer pada mulut, ulcerative stomatitis pada kucing itu yang paling sering. Jadi memang kalau untuk kasus itu, biasanya mulut kucing kan penuh ya ulcer atau jadi kepenuh itu, tentu kan dia tidak akan mau makan kucing. Jadi untuk kasus seperti itu bisa kita resepkan dengan yang steroid. Karena jika kita menggunakan yang non steroid itu butuh waktu yang lama untuk menghilangkan radang. Nah, mungkin seperti kasus itu. Kalau hanya luka, misalnya di kulitnya hanya luka beberapa senti aja, dan juga tidak mempengaruhi pergerakan hewan, cukup diberikan dengan non steroid. Seperti itu. Gimana ya? Ada yang ingin tanyakan? Baik, jika memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup cukup sampai ya, ya, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di hari libur ini. Saya juga minta maaf mengambil liburnya, jadi saya ucapkan terima kasih. Yang saya ingatkan untuk minggu depan udah UTS yang kedua. UTS, ada UAS ya? Ada UAS enggak kayaknya? Di minggu depan mungkin tes yang terakhir, ujian terakhirnya untuk mata kuliah bedah. Mungkin itu saja. Untuk itu bisa meninggalkan room. Terima kasih. Terima